Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Desa Sidasari, tepatnya di rumahnya orang dengan akun Facebook Karya Tani Cacipari, di mana ini rumahnya di Desa Sidasari, dan di sini diproduksi berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman dalam pot, tanaman buah dalam pot. Yang cukup menarik diantaranya ada buah jeruk yang ukurannya masih satu jengkal tetapi sudah berbuah. Ada buah durian, ada nangka, jahe merah, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bagaimana dan seperti apa kondisinya. Oke. Ini jeruk, ya, jeruk bayi atau jeruk apa istilahnya, lemon, ya. Ukuran pohonnya cuma sejengkal. Masih tersisa, ini sisa yang sudah dijual gitu ya, karena ini banyak yang laku kayak gitu. Ini sisanya saja. Nah, ini jeruk kombinasi produk unggulannya. Jadi nantinya jeruk-jeruk pohon jeruk tadi itu akan dipadu dengan okulasi. Jadi ini buah jeruk jeruk kasturi atau apa nih yang bisa dimakan sama kulitnya, kemudian dikawin dengan jeruk yang lain. Ini sudah tumbuh, jadi daunnya aja beda. Ini daunnya yang satu kecil-kecil, yang satu besar-besar. Nah, ini titik okulasinya di sini nih. Oh, jadi beda. Ini sudah dua jenis, dan nanti mungkin bisa beberapa macam menurut Kang Haror ini orangnya gitu ya. Ada juga di sini berbagai jenis buah yang saya nggak tahu ini pohon apa, nanti bisa ditanyakan. Kemudian ini buah jambu, ini saya kenal, masih kecil, tumbuh di dalam pot dan sudah berbuah cukup banyak gitu ya. Kalau yang ini kelengkeng, yang kelengkeng muda ini ya, pohonnya kecil, tingginya segitulah kira-kira sekitar 1,5 meter, juga di dalam pot, dan banyak sekali yang lainnya gitu ya. Jahe merah ini ya, diantaranya jahe merah ini juga sedang dikembangkan, sedang diproduksi bibitannya. Ada buah naga, dan juga ini jenis nangka ya. Ceritanya nanti nangka ini juga bisa dikombinasi. Jadi kehebatan Kang Muharor ini adalah dia ahli dalam bidang okulasi, jadi bisa mengkombinasi berbagai jenis buah-buahan kayak gitu ya. Ini sangat bagus untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang sifatnya inovasi. Mari kita masuk ke rumahnya. Nah, ini dia orangnya. Ini orangnya, dia sedang bareng Kang Samsul. Nah, ini Kang Samsul ini anak partai nih, PKB. Ya, ini cerita sedang wawancara gitu. Ceritanya apa? Cerita apa, Kang? Wis tekan tinggi ceritanya. Intinya ya perjalanan hidup dari awal mulanya saya bekerja menggeluti di bidang ini. Istilahnya mencari rezeki, mencari nafkah sambil mencari ilmu untuk diperkembangkan di wilayah sendiri. Oke, bisa cerita berarti ya. Nah, Belajar. Nanti mereka belajarnya nanti, Kang, bahasa Jawaan bela menpenak. Ya pertamanya sih saya tujuannya kan ke negara orang untuk mencari rezeki. Malaysia ya. Di Malaysia. Tapi setelah melihat perkembangan, istilahnya perubahan zaman sekarang itu di bidang pertanian kan kelihatannya kemajuannya agak lumayan, terus saya tertarik di bidang ini. Berapa tahun di Malaysia? Di Malaysia kalau nggak salah dulu bulan 3 2003 saya berangkat. Terus pulang-pulang alhamdulillah 2018 kemarin itu pun ada seorang bos yang menjemput saya ke sana untuk dibawa ke Indonesia dan mengelola di Indonesia. Di mana itu, Bang? Di Subang, Jawa Barat.
Nah, sekarang berapa hektar yang dikelola jenengan? Untuk saat ini sudah 5 kebun yang sudah istilahnya berhasil ditanamkan, yang ada produksi baru satu atau dua kebun, tapi belum sempurna, masih tahap istilahnya belajar berbuah. Baru 2 tahun sih berarti, ini kan tahun 2020 ya. 2 tahun. Terus sampai berapa hektar itu total sing mau di gitu? Untuk tujuan apa itu Lahan-lahan tersebut akan tujuannya untuk membuat produksi buah-buahan. Yang pertama itu, yang kedua akan direncanakan untuk membuat wisata buah. Berapa hektar kan? Itu yang satu tempat ada yang 4 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 2 hektar. Untuk proses yang akan datang kemungkinan kalau deal ada yang 40 hektar, bahkan ada lagi 10 hektar. Ada berapa tempat itu, Teneng? Untuk keseluruhan saat ini ada yang sudah resmi ada 16, cuman yang baru 16 tempat, yang masih proses 2 tempat, berarti ada 18 tempat. Sekarang berarti jenengan di sana intinya sedang membuat apa itu, pembibitan apa dalam proses apa? Untuk sekarang membuat pembibitan juga penanaman, terus perlahan-lahan juga lagi membuat istilahnya membuat apa namanya karya-karya yang sangat unik, termasuk okulasi kombinasi. Suatu contoh, satu pohon bisa 3-4 jenis atau bahkan bisa 10 jenis buah dalam satu pohon. Itu misalkan contoh jeruk, satu pohon bisa 6 jenis buah. 6 jenis jeruk ya? Ya, 6 jenis jeruk. Juga mangga sudah ada yang 6 jenis buah mangga dalam satu pohon. Dan ini lagi merencanakan lagi untuk membuat bonsai buah yang istilahnya kategorinya pendek, sudah bisa berbuah. Itu sangat bagus untuk ditaruh di meja tamu atau di pojok balai-balaian, balai. Terus bagus juga untuk hiasan di depan-depan rumah. Tanaman hias tapi buah gitu ya. Jadi fungsinya itu bisa untuk buah-buahan, juga bisa untuk dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri. Iya, kabarnya ternyata kan dia upload di medsos gitu ya. Terus akeh sing minat kayak gitu ya. Ya, insya Allah ya begitulah kira-kira. Terus, ada rencana nang kampung ngeben arep kepriwe kayak gitu kan. Dalam rencana sih insya Allah kepengennya saya ini, terus terang saya orang bodoh loh. Orang buru-buru sampai SMP, SD aja. TK pun nggak tamat loh, cuma SD saja. Tapi saya mempunyai keinginan yang mungkin istilahnya ya menurut saya sih nggak berlebihan, tapi mungkin ya sangat sederhana, simpel, tapi masuk akal. Jadi ingin sekali memberikan suatu contoh gimana caranya membuat produk terbaik. Kalau memang hasilnya bagus, mungkin orang lain akan tertarik. Itu sekedar untuk memberikan wawasan untuk generasi penerus agar daerah kita bisa maju gitu. Gitu ya. Terus berarti segala jenis tanaman sebenarnya dikulik ya Kang? Insya Allah lagi dalam belajar. Ya gitu ya. Jadi sekarang sing lagi banyak diminati malah tabu lampot apa istilah gitu ya. Untuk saat ini tabu lampot juga ada yang banyak juga peminatnya, terus yang kombinasian juga banyak juga peminatnya. Yang ini yang lagi saya proses itu yang bonsai buah lah, intinya yang kecil tapi bisa berbuah. Nah itu harganya sih berapa Kang? Jeruk misalnya. Misalkan satu pohon kayak pohon jeruk itu yang untuk di meja tamu atau di pojok-pojok balaian itu insya Allah ya relatif murah lah, nggak begitu istilahnya merakyat lah gitu. Di bawah 50.000 lah ya. Insya Allah. Sudah berbuah, sudah siap tanam. Oke. Oke, begitu tadi teman-teman ya, barangkali bisa menangkap ini satu inovasi gitu. Jadi bagaimana satu pohon sekaligus menghasilkan 6 jenis buah-buahan kayak gitu ya.
jeruk, kita nggak perlu lahan yang banyak barangkali kayak gitu ya. Ini bisa dikembangkan, ini sesuatu yang cukup inovatif kayak gitu ya. Barangkali ini bisa dikembangkan bersama bagaimana supaya ya ilmunya Kang Haror ini bisa berkembang di sini juga gitu ya. Karena dia ingin menginspirasi orang-orang muda ternyata. Jadi kalian yang masih muda-muda, ayo pada belajar. Ini bisnis pertanian itu luar biasa karena Kang Haror ini saya lihat tahun ini gitu ya, bagi-bagi uang. Barangkali kayaknya duit akeh kayak gitu loh. Ternyata nggak kena efek corona kayak gitu, karena tetap bisa bagi-bagi duit dalam jumlah yang banyak. Aku nggak bawa anak akeh ya, aku bawa anak akeh di WKB. Ini juga ini prospek banget ya, luar biasa ini. Oke, sampai jumpa lagi di sesi yang akan